Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak hebat, seperti biasa, kegiatan yang akan kita lakukan yaitu menyimak video pembelajaran dan menjawab pertanyaan. Mari kita mulai kegiatan yang pertama, yaitu menyimak video pembelajaran berikut ini. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu yaitu tokoh proklamator, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, apa bahan pembuatannya? Bahan pembuatannya dari batu granit atau batu andesit, bisa juga batu marmer, semen, pasir, dan juga baja. Yang ketiga, menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Batu dari bahan granit atau andesit dibahat berdasarkan bagian-bagian tertentu. Setelah jadi tiap bagian kemudian direkatkan dengan semen. Jika ada bagian yang menggunakan besi atau baja, maka merekatkannya dengan dilas atau penyambungan besi dengan cara dibakar. Diskusikan hasil pengamatan kalian, lalu ceritakan kepada kelompok lain dan Bapak Ibu Guru. Tokoh yang ada pada gambar yang diamati adalah patung tokoh proklamator yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Fungsi patung tersebut adalah patung monumen. Jenis patung tersebut adalah berbentuk figuratif. Bahan patung dari bahan keras seperti batu dan juga besi atau baja. Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Judul bacaan ini yaitu Patung Si Gale-Gale yang Dapat Menari. Mari kita baca bersama dan juga memahami isinya. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri patung. Yang kedua, jenis-jenis patung. Yang ketiga, bahan pembuat patung. Dan yang keempat, teknik pembuatan patung. Carilah informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan sekolahmu atau bertanyalah kepada Bapak Ibu Guru dan juga narasumber lain yang menguasai. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk laporan.
Sekarang buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Sekarang mari kita baca bacaan yang berjudul Perubahan pada Masa Pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini, kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Diskusikan bersama kelompokmu. Persiapan yang dilakukan pada masa pubertas antara lain yang pertama yaitu selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan juga berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang lebih mengerti, misalnya ayah atau ibu. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Kemudian yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan bakat ataupun hobi yang kita miliki. Bersama kelompokmu, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian. Warnai dan hiaslah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Nah, anak hebat, demikian tadi materi pembelajaran 2 subtema 3 tema 7. Selanjutnya tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan pada setiap kolom pembelajaran 2 berikut ini.
Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.